Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Firdaus dengan NIM 2300989. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai notasi dan operasi vektor. Di bawah saya merupakan referensi yang saya ambil dari Bapak Dani Suwandi, MSI. Oke, sebagai pengantar, vektor sendiri yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah tertentu, sehingga vektor dapat digambarkan secara geometris. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal atau titik tangkap. Nah, selanjutnya ada notasi vektor, yaitu vektor biasanya ditulis dengan huruf tebal atau tanda panah di atas huruf. Misalnya vektor A dapat ditulis sebagai A atau A yang diberikan anak panah pada bagian atas huruf. Komponen-komponen vektor juga dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti X, Y, dan Z. Ujung dan panjang anak panah menyatakan nilai dari vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan yang sudah ada gambarnya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya V dengan anak panah di atasnya yaitu adalah nilai atau besaran dari sebuah vektor. Dan untuk A itu yaitu untuk titik pangkal atau initial point, dan juga B itu adalah titik ujung atau terminal point. Nah, untuk operasi vektor ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga perkalian skalar. Penjumlahan vektor itu dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor secara terpisah. Pengurangan pun demikian, tidak jauh beda dengan penjumlahan. Mungkin yang hanya membedakan pada arah vektornya saja. Dan untuk perkalian skalar dilakukan dengan mengalihkan vektor dengan suatu bilangan real. Nah, teman-teman bisa kita lihat untuk operasi vektor untuk penjumlahan itu ada 2, yaitu ada segitiga dan juga jajar genjang, di mana penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, misalkan kita memiliki A vektor, yaitu A dengan anak panah, yaitu X, A, dan juga Y, A. Dan kita juga memiliki B dengan anak panah di atasnya, yang memiliki komponen yaitu X, A, XB, memiliki komponen yaitu XB dan juga YB. Nah, bagaimana cara kita untuk menjumlahkan komponen-komponen tersebut, yaitu dengan cara misalkan kita memiliki vektor A dan juga B yang memiliki masing-masing komponennya, di mana komponen ini nantinya akan kita jumlahkan sesuai dengan sumbunya. Bila vektor A memiliki komponen XA, maka kita akan jumlahkan XA tersebut dengan komponen XB. Maka selanjutnya pun akan seperti itu. Maka kita akan memiliki A ditambah B dengan arah vektornya pastinya sama dengan XA ditambah XB dan juga YA
ditambah YB. Maka teman-teman bisa dilihat ya, sama dengan yang dicantumkan oleh saya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pengurangan vektor. Nah, di pengurangan vektor sebenarnya sebenarnya sama dengan penjumlahan vektor. Hanya saja di vektor tersebut, di arah vektor tersebut hanya yang membedakan hanya arah vektor tersebut. Dimana bila kita memiliki misalkan B vektor yang arahnya itu ke atas, ke sini. Nah, bila ada pengurangan, maka misalkan kita memiliki A dan juga B, di mana B-nya tersebut adalah negatif, maka sumbu yang harusnya ke atas ini akan berbalik arahnya, akan ke bawah. Maka ini disebutnya min B. Dan untuk yang ke atas ini yaitu hanya B saja. Dan juga untuk pengurangan sebenarnya misalkan kita memiliki komponen A dan juga B, yaitu maka pengurangannya A kurangi B. Maka ini sama dengan A ditambah min B tersebut. Oke, kita akan melanjutkan ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya arah vektor A tetap sama jika nilai skalar positif dan arahnya akan menjadi berlawanan jika nilai skalarnya negatif. Nah, di sini secara analitis operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai A vektor. Ini komponennya ada 3, yaitu A1, A2, dan juga A3 pastinya. Dan juga misalkan kita memiliki B. Vektor B yaitu mungkin pastinya B1, B2, dan juga B3. Nah, dan maka kesimpulannya arah vektor ini juga menentukan untuk bilangan real, untuk menentukan bilangan real tersebut apakah akan positif atau akan negatif sesuai dengan arahnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu jika diketahui vektor V sama dengan 1, min 3, dan juga 2, dan juga vektor W yaitu sama dengan 4, 2, dan 1. Nah, di sini pertanyaannya yaitu berapa vektor V ditambah vektor W? Maka kita bisa menjawabnya dengan sangat mudah, yaitu dengan cara kita hanya mengelompokkan atau mencari dengan komponen yang sama. Misalkan di sini komponen A1 ya, maka kita harus kelompokkan dengan B1 dan seterusnya. Maka di sini pastinya komponen vektor V yaitu ada 1, maka kita akan tambah dengan 4, yaitu komponen B1 dari vektor W. Dan seterusnya yaitu kita akan menambahkan min 3 tambah 2 dan juga 2 ditambah 1.
Nah, untuk hasilnya yaitu ada 5, min 1, dan juga 3. Nah, hasil ini yaitu maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya komponen 5, negatif 1, dan 3 yaitu adalah vektor V ditambah dengan vektor W. Maka bagaimana cara kedua? Cara kedua, hal yang pertama kita harus lakukan yaitu kita mengetahui bahwasannya ini merupakan pengurangan, di mana pengurangan tersebut salah satu vektornya pasti ada yang negatif. Nah, di vektor negatif tersebut kita ubah terlebih dahulu komponen dari vektor negatif tersebut, yaitu di sini kita lihat bisa dilihat negatif vektor negatif W, yaitu maka kita harus menegatifkan semua komponen yang ada di vektor W, yaitu 4, 2, dan 1. Maka kita akan ubah menjadi negatif 4, negatif 2, dan juga negatif 1. Nah, oke. Dan setelah kita sudah mengubah, maka kita hanya tinggal untuk mengurangkan saja vektor komponen vektor V dan juga komponen vektor W. Maka yaitu 1 dikurangi 4, negatif 3 dikurangi 2, dan juga 2 dikurangi 1. Nah, ini kita mengetahui hasilnya yaitu negatif 3 dan juga negatif 5 dan 1 pastinya. Nah, di sini juga kita mendapatkan contoh soal yaitu untuk perkalian dengan skala, di mana kita harus mengalihkan bilangan real dengan komponen vektor tertentu. Di mana di sini ada di contoh soal di mana komponen-komponen tersebut yaitu vektor V, di mana 3 dengan vektor V. Di mana kita harus mengkalikan bilangan real 3 ini dengan komponen-komponen vektor V, yaitu 1, negatif 3, dan juga 2. Nah, ini hanya tinggal dikalikan saja, yaitu hasilnya 3, negatif 9, dan juga 6. Nah, mungkin cukup terbilang mudah, tetapi kita harus lebih teliti dalam hal mencari vektor dan juga mencari arah vektor tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian dan juga terima kasih.